Halo Sobat Filman, mari kita membuat aneka healthy bread dengan gandum hari ini. Pertama kita siapkan dulu adonan dasar roti tawarnya. Campur terigu protein tinggi dengan gula pasir. Tambahkan ragi instan, bread improver, garam. Kemudian tambahkan putih telur, susu cair, dan air dingin. Lanjut kita uleni adonan kita hingga setengah kalis terlebih dahulu. Tujuan membentuk gluten lebih dulu ya. Kemudian setelah itu kita masukkan Vilma Baker's Cream Fat. Lanjut kita uleni kembali hingga adonan kita menjadi kalis. Nah, jangan lupa dicek kekalisannya kurang lebih seperti ini ya. Dia karena roti tawar jadi ada sedikit kerasnya. Kalau sudah kita angkat adonan, kemudian satu adonan ini kita bagi menjadi 4 karena kita akan membuat 4 macam rasa. Masing-masing timbang 470 gram. Nah, kalau semua sudah ditimbang, kita lebarkan sedikit. Kita pertama bikin yang gandum biasa dulu. Tambahkan whole wheat bran, gandum yang kasar. Letakkan di tengah. Kita bungkus. Setelah ini kita akan uleni. Kita campur hingga dia sekedar rata saja. Jadi pencampurannya jangan terlalu lama karena nanti akan memotong gluten terlalu banyak. Nah, kurang lebih seperti ini. Cukup tercampur rata. Terlihat ya, udah rata. Lanjut kita siapkan yang kedua, yang mix it dengan wheat. Kita lebarkan adonan juga. Kita akan letakkan isian di bagian tengah, mulai dari whole wheat bran. Kemudian tambahkan pumpkin seed, sunflower seed, wijen hitam, dan wijen putih. Kemudian kita akan bungkus dan kita uleni. Seandainya mau menggunakan yang mix it sudah siap pakai, bisa juga dicari di supermarket atau swalayan terdekat. Pencampurannya sama, hanya sekedar dia tercampur rata, jangan terlalu berlebihan. Nah, sudah terlihat rata. Lanjut kita buat yang ketiga, walnut raisin. Sama, kita lebarkan dulu adonan dasar kita. Kita tambahkan dengan whole wheat bran. Tambahkan dengan walnut cincang. Dan kita campurkan raisin atau kismis yang sudah kita rendam dengan air hangat terlebih dahulu. Kalau sudah, kita bungkus dan kita akan campur hingga tercampur rata. Jadi untuk setiap pencampuran hanya sekedar rata dan jangan terlalu lama agar volume dapat tetap terjaga. Nah, kurang lebih seperti ini. Terlihat ya, sudah tercampur rata. Lanjut yang terakhir, kita akan buat oat nut dengan wheat. Kita lebarkan adonan sama. Kemudian kita tambahkan dengan whole wheat bran. Tambahkan dengan oat yang sudah kita rendam selama 1 malam dengan air suhu ruang. Tambahkan dengan walnut. Setelah itu kita bungkus dan kita akan uleni hingga dia tercampur rata. Untuk oat nut, adonan akan sedikit lebih basah karena ada tambahan air untuk merendam oat. Jadi jangan khawatir, tapi dia masih bisa dibentuk. Udah scrap kalau ada dia lengket-lengket di bowl mixer. Sudah, pastikan semua sekedar tercampur rata. Nah, sudah seperti ini. Kalau semua adonan sudah siap, kita bulatkan. Kita haluskan terlebih dahulu bagian luarnya. Mulai dari whole wheat bread biasa, mixed wheat bread. Kemudian adonan kita yang ketiga, walnut raisin wheat bread. Sama kita bulatkan. Dan yang terakhir, oat nut wheat bread.
Kalau sudah semua dibulatkan, kita akan istirahatkan dulu selama 15 menit agar dia cukup rileks. Lanjut, setelah itu kita ambil mulai dari adonan pertama, kita giling agak memanjang dulu. Setelah panjang, kita pipihkan. Setelah dipipihkan, lanjut kita akan balik. Jadi sisi halus sebisa mungkin di luar dan kita gulung. Whole wheat bread sudah jadi. Nah, kita akan lanjut ke adonan kedua, mix it. Sama, kita gulung memanjang, kita giling. Proses giling ini berlaku sama untuk semua. Tujuannya untuk membentuk serat yang lebih halus. Kalau sudah, kita balik dan gulung. Nah, untuk mix it, karena ada topping, kita siapkan dulu toppingnya dari pumpkin seed, sunflower seed. Kemudian kita gulungkan bagian atasnya, biarkan dia menempel sedikit tekan. Kemudian tambahkan wijen hitam dan wijen putih, ditekan lagi agar semua tertempel rata. Tidak perlu tambahan olesan karena adonan kita cukup lembab untuk mengikat si topping. Kalau sudah, lanjut ke adonan ketiga, walnut raisin. Sama, kita gulung panjang, kita pipihkan, kemudian kita balik dan kita gulung. Nah, udah gulung rapi seperti ini. Kita akan siapkan topping. Kita akan gunakan walnut yang sudah dicincang dan kita gulung, pastikan dia menempel di bagian atas. Lanjut adonan keempat, oat nut. Sama, kita panjangkan dulu, kemudian pipihkan. Karena agak lengket jadi nggak perlu pakai rolling pin ya, pakai tangan bisa. Kita balik dan kita gulung. Untuk oat nut kita akan menggunakan topping roll out. Jadi untuk topping tidak perlu direndam air dulu, biar dia teksturnya bisa sedikit crispy saat dimakan. Nah, kalau semua sudah siap adonan, kita tata. Setelah ini kita akan masukkan ke loyang. Loyang hari ini aku menggunakan loyang ukuran 11 x 11 x 20 cm. Dan pastikan bagian dalamnya sudah dioles dengan pengoles loyang. Kita tata di loyang semua. Setelah ini kita akan proofing selama 90 menit hingga dia mengembang sempurna, kurang lebih 2 kali lipat seperti ini. Nah, kalau sudah mengembang bagus seperti ini, adonan tandanya sudah siap kita panggang. Kita akan panggang dengan suhu 190 derajat Celcius selama 30-35 menit. Nanti di menit ke-20 bagian atas kita akan tutup kertas ya, agar tidak gosong. Lanjut kita panggang hingga dia matang sempurna. Setelah matang, segera keluarkan dari loyang dan dinginkan. Nah, ini masih panas-panas. Kita keluarkan untuk semua roti tawar gandum kita. Tata di wayrek biar dia cepat dingin. Nah, sudah jadi. Tunggu dingin baru dipotong ya, sahabat Vilma. Oke, nah terlihat teksturnya bagus-bagus semua. Ini aku potong setelah dingin ya. Nah, setelah ini kita coba pilih yang mana nih. Pilih yang mix it aja ya. Kita akan coba dulu yang mix it. Kelihatan teksturnya bisa lembut dan masih kenyal seperti ini. Oke, waktunya kita makan. Bagian paling menyenangkan dari membuat kue. Nah, kita sobek, teksturnya enak. Aromanya juga wangi, ada khasnya, dan digigit pun dia masih lembut-lembut, agak sedikit kenyal. Bagaimana? Cukup mudah kan, sahabat Vilma? Selamat mencoba.